Tampilan wajah baru IKN Nusantara yang ada di Kabupaten Penajam Pasar Utara sebagai lokasi kawasan inti pusat pemerintahan, KIPP. Ibu kota Nusantara berubah signifikan guys. Jika 3 tahun sebelumnya berupa hutan tanaman industri ekalitus, kini berubah titel bak metropolitan yang gemerlap dihiasi hutan beton tinggi guys. Hal ini menyusul progres proyek rumah susun aparatur sipil negara sebanyak 47 tower yang sudah tegak berdiri dan menyentuh angka 91,36%. Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Pak Iwan Suprijanto meminta kontraktor dan konsultan yang terlibat untuk terus berkomitmen menyelesaikan pekerjaan. Terlepas dari penundaan pemindahan aparatur sipil negara ke Ibu Kota Nusantara pada tahun 2024, pemanfaatan rumah susun di Ibu Kota Nusantara tersebut sudah dimulai oleh berbagai pihak guys. Seperti untuk acara-acara kenegaraan yang dimanfaatkan oleh tamu dari berbagai institusi, termasuk oleh otorita IKN. Adapun proyek ini dibagi dalam 6 paket pekerjaan, yakni paket I konstruksi rusun ASN, 1 yang terdiri dari 9 tower dengan progres 90, 1,0, 2%, paket 2. Konstruksi rusun ASN, 2 sebanyak, 8 tower dengan progres 83,84%, paket 3 konstruksi rusun ASN, 3 sebanyak 6 tower dengan progres Otiofem, Sexton %. Selanjutnya, paket 4 konstruksi, rusun ASN 4 sebanyak 8 tower dengan progres 87,81%, paket 5, konstruksi, rusun Pas Pampres sebanyak 9 tower dengan progres 89,91%, dan paket 6, konstruksi rusun Polri dan BIN sebanyak 7 tower dengan progres 92,44%. Direktur Rumah Susun Aswin Grandiarto Sukahar mengatakan, selain 6 paket tersebut, saat ini juga telah dimulai pembangunan 9 tower lainnya, yakni Asrama Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, di Ibu Kota Nusantara sebanyak 2 tower, hunian modular TNI sebanyak 3 tower, dan hunian vertikal negara sebanyak 4 tower. Sedangkan untuk pemindahan ASN ke IKN, menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini, menjelaskan perkembangan terbaru soal rencana perpindahan aparatur sipil negara ke Ibu Kota Nusantara. Menurut Rini, ada sejumlah hal yang dipertimbangkan sebelum pemindahan dilakukan. Saya masih menunggu arahan Bapak Presiden kapan kita mulai bisa bergerak, ujar Rini. Tentunya saya nanti akan koordinasi dulu dengan otorita IKN tentang kesiapan infrastruktur dengan sejumlah perubahan di 48 kementerian. Selain itu, menurut Menteri Rini, ia ingin memberikan waktu kepada seluruh kementerian melakukan konsolidasi persiapan pegawai yang akan pindah ke Ibu Kota Nusantara. Terlebih untuk sejumlah kementerian baru yang pejabatnya belum semuanya dilantik. Jadi basisnya baru gitu ya. Jadi pejabat-pejabatnya aja kan banyak yang belum dilantik, kemudian ada penyebaran dulu untuk kementerian yang dipecah, ujar Rini. Sekarang kan dipecah lagi, dipecah kementerian. Nah, saya mesti ngecek lagi, tambahnya. Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Ibu Diana Kusumastuti memastikan kesiapan infrastruktur dasar di Ibu Kota Nusantara dalam rangka persiapan pemindahan aparatur sipil negara pada awal tahun 2025 dan rencana pemindahan Ibu Kota Negara pada tahun 2028. Berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto,
Pemindahan ibu kota negara ke ibu kota Nusantara harus tetap dilakukan, salah satunya karena peningkatan air muka laut yang mengancam wilayah Jakarta. Presiden Prabowo juga berencana untuk mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028, guys. Kami tetap semangat untuk menyelesaikan IKN, alokasi anggarannya pun tetap ada juga di kementerian untuk melanjutkan infrastrukturnya. Persiapan untuk pemindahan ke IKN juga sudah mulai kita lakukan dari sekarang. Kata Wamendiana, ia menjelaskan total progres pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara oleh Kementerian PU sebanyak 109 paket dengan nilai 89 triliun rupiah. Rinciannya yakni progres batch 1, terkontrak 2020 Maret 2023, sebanyak 40 paket dengan nilai 25,1 triliun sebesar 95,8%. Progres batch 2, terkontrak April 2023 November 2023, sebanyak 31 paket dengan nilai 27,6 triliun, sebesar 75,1%, dan progres batch 3, terkontrak Desember 2023 sampai 2024, sebanyak 38 paket dengan nilai 36,2 triliun sebesar 27,9%. Wamendiana juga menyampaikan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum telah mengusulkan beberapa infrastruktur yang ditargetkan selesai pada Desember 2024 ini untuk dapat diresmikan pada waktu dekat. Infrastruktur tersebut diantaranya Istana Garuda, Kantor Sekretariat Negara, serta gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator. Selain pembangunan infrastruktur, kami juga tetap memprioritaskan pemeliharaan dan perawatan, terutama pada pengelolaan air minum, listrik, dan sanitasinya. Karena kita harus memastikan aparatur sipil negara dan warga lainnya yang pindah ke ibu kota Nusantara merasa nyaman tinggal di sana.